Kalian pasti pernah tahu, pernah dengar yang namanya Satria Mahathir yang belakangan ini rame, yang katanya dia tuh jijik kalau melihat cewek pakai Android karena lingkungannya nggak pakai Android. Itu juga pernah sebutkan bahwa dia pernah tidur dengan 28 orang cewek, salah satunya bule campuran dengan Bali gitu, orang luar negeri. Kita cek aja numerologinya, dia itu sebenarnya gimana sih. Satria Maha, lihat aja satu-satu hurufnya. Kita cek dari numerologi namanya dulu ya. S1 A1 T2 R9 I9 A1. Ini 23 oke 5. Terus yang Mahathirnya 4 tambah 1 tambah H nya 8 plus A nya 1 plus T nya 2 plus H nya 8 plus. Sebelum itu ya, sebelum saya lanjut analisa ini nggak 100% benar ya, karena ada faktor-faktor lain yang nggak bisa dicek di sini. Jadi ini merupakan bagian dari apa yang terlihat aja, apa yang bisa dilihat dari numerologi. Jadi nggak 100% oh begini orangnya, nggak, tapi ada kemungkinan seperti itu, cenderungnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Satria Mahathir, yang Mahathirnya itu 42 5 sama 6 itu 11. Ada master nomor 11. Kalau dilihat dari namanya ya, dilihat dari namanya ini, angka 11 itu termasuk master komunikator, atau dia komunikator ulung, atau dia itu pandai bicara ya. Kalau kita lihat ya, dia itu tampil di TV ya, memang pandai dia itu ngomong. Wajar aja kalau lawan jenisnya itu tertarik mungkin ya. Ya mungkin bahasa saya seperti itu. Sampai-sampai 28 orang dia bisa ajak tuh, gimana ceritanya? Kalau dia lihat orang cewek pakai Android itu jijik, gimana dengan dia sendiri? Kok dia nggak mikir otaknya di mana itu? Ya. Terus juga K11 ini dia itu punya karisma ya, karismatik orangnya itu. Ya wajar aja sih kalau menurut saya, jadi sampai lawan jenisnya tertarik begitu sampai mau gitu, entah gimana ya. Terus kita cek lagi, ini ada apa namanya, motivasinya dia gimana. Ini 1 9 1 1 1 9 10 10. Nah, 22 ini master builder, pembangun ya. Artinya dia bisa membuat fondasi yang kuat kayak gitu. Nah, maksudnya fondasi yang kuat ini, kalau misalnya ya, kalau saya lihat itu dari dia nggak suka lihat yang buruk sorry, bukan yang buruk ya, lihat yang agak sedikit rendah gitu. Kondisi Android kan sudah banyak itu ya di pasaran, jadi ya biasa aja kayak gitu orang yang pakai Android, sedangkan dia bukan tipe yang penyuka Android gitu kali ya. Nah, jadi wajar aja dia untuk membuat sebuah keluarga. Kalau memang dia mau keluarga ya, kedepannya dia tuh mau bagus, keluarganya elit semua, ya dia harus dari bawah, dia harus bisa membangun, membuat mindset bahwa ya dari bawahnya harus mengambil yang apa sih bahasanya ya,
harus mengambil yang dia itu bukan murahan, bukan mengambil sesuatu yang murah kayak gitu loh. Jadi dia buat sesuatu untuk membangun ke atasnya itu ya, kalau misalnya membangun keluarga ya, dia itu enggak mau yang murahan, tapi dia ambil 28 orang itu enggak murahan namanya. Iya. Ya namanya ya, tapi yang saya nilai itu bukan dari itunya ya, dari sisi dia melihat Android ini sebagai pegangannya itu. Dia nggak megang Android, berarti kan dia nggak megang sesuatu yang murah, dia ambil yang mahal kayak gitu kan ya untuk gadgetnya. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi untuk Master Builder dua-duanya ini ya seperti itu. Dia punya keinginan untuk yang bagus gitu, sesuatu yang baik. Ya karena nanti kalau sesuatu yang baik kedepannya bakal lebih baik kayak gitu. Itu untuk di sisi dia nggak menyukai Android gitu ya. Oke lanjut lagi. Dia itu lahir tanggal 25 bulan 6 tahun 2003. Kita cek aja 25 06 20 03. Ini 7 6 2 3 7 tambah 6 13 sampai 4 2 tambah 3 5 9. Oke, orang-orang yang lahir tanggal 25, 2 tambah 5 kan 7. Orang yang lahir tanggal 7 itu sebenarnya ya, kalau lihat dari abjadnya ya, A B C D E F G, berarti huruf ketujuh itu G. Ini G itu maksudnya jenius, pinter. Terus 7 itu suka mikir ya, pemikirnya berat kayak gitu ya. Itu kalau dilihat dari tanggal lahirnya, mungkin dia juga termasuk orang yang jenius ya, dia cara ngomongnya. Tapi jenius dalam hal lain ya, karena ada orang pinter di satu sisi, di sisi lainnya buruk kayak gitu. Mungkin dia punya sesuatu yang bagus di sisi tertentu. Isiknya ayam ini. Oke, kita lanjut. Iya, huruf ketujuh tadi G intelligent. Terus di sini didapatkan apa namanya? Oh ya, angka 7 tadi itu juga dia itu apa namanya? Orangnya itu mudah serius ya, serius banget sampai mungkin lebih ke arah arogan ya. Arogan, jadi apa namanya? Kayak angkuh gitu anaknya. Apalagi dia baru umur, kalau dia dari tahun 2003 ini kan umurnya baru 20-an itu. 20-an itu ya masih muda kalau saya bilang. Zaman saya dulu umur 20-an itu masih apaan sih kayak gitu loh, masih anak-anak, masih 20, masih mikirnya belum terlalu matang, masih cuma kulit doang mikir, itu nggak sampai dalam banget dipikirkan. Itu jadi apa namanya, masih muda juga dia, terlalu cepat dia mengambil keputusan yang untuk berbicara di depan umum kayak gitu tuh kurang, malah jatuhnya kurang beradab kayak gitu, nggak ada sopan-sopannya ya. Di sini ada angka 5, angka 5 ada angka 4, ada angka 9 ya. 9 ini murni dari 4 sama 5. Nah, jadi akar 9, orang yang akar 9 itu ya, orang yang akar 9 itu dia kalau dicek di energi angka 9 yang minggu lalu udah pernah saya upload itu videonya, kalian cek aja. Itu energinya humanis. Nah, dia suka membantu orang lain ya. Terus dia welas asih juga. Dan angka 9 ini termasuk angka yang sukses gitu loh. Kenapa nilai-nilai itu ya, nilai kalau ulangan itu nilai 100 tuh kadang B aja dibanding dengan yang nilai 9. Jadi 100 menurut saya ya, 99 itu lebih perfect gitu dibandingkan angka 100. Ini 9 itu dibilang angka sukses. Ya itu dia.
Terus angka 9 ini juga punya kemampuan mempengaruhi orang lain, ya. Dia punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Sama tadi di 11 tadi dia master communicator. Ya dia bisa ngomong pandai, itu bisa mempengaruhi orang. Mungkin yang 28 orang itu hebat juga, dia mempengaruhi 28 orang itu. Ya. Terus ada juga yang namanya rasio hoki, ya. Ini dari aplikasi neurologi, ya. Rasio hoki itu seberapa besar dia punya motivasi, kesempatan dalam hidup yang bersinergi dengan kemampuannya atau motivasinya. Nah, rasio hokinya ini dia bagus gitu, 1,33. Jadi dia punya kemampuannya bisa ngomong ulung gitu, komunikasi yang baik, komunikator yang ulung, masa komunikator bersinergi dengan kesempatannya itu bagus, ya. 1,33 nilainya, itu termasuk bagus, ya. Lebih, kalau punya saya sendiri malah di atasnya dikit, jadi bukan bukan jelek, tapi masih bagus juga, tapi di atasnya dikitnya saya. Terus ada rasio daya tahan hoki, ya. Rasio daya tahan hoki itu yang mana seberapa besar daya tahan tersebut untuk hokinya tadi, untuk bersinergi antara kesempatan dan motivasinya. Itu juga bagus, nilainya 83,33, terus bagus, ya. Kalau saya malah rata-rata daya tahannya kurang. Oke, itu dia. Terus ada angka 3 dan angka 4, ya. Angka 13 maksudnya 13 sama 4 itu angka sikap, yang mana dia selalu dalam aturan tradisi. Terus rencana sebelumnya itu dia harus pikirkan juga untuk tindakan selanjutnya, ya. Dia itu mengikuti, kalau dari angka-angka ini, ya, dia itu ya sesuai dengan aturan pribadinya, maksudnya bukan aturan yang dibuat orang. Dia harus selalu dalam rencananya, ya. Terus ada angka 5, yang mana itu angka pertumbuhan. Itu dia itu menangani masalah dengan cara yang beragam, ya. Dia menangani masalah dengan cara yang beragam, tapi jeleknya dia itu kalau menyelesaikan masalah nggak mau dengan saran orang, dia maunya cara dia sendiri. Akhirnya kalau orang lain tidak terima, ya dia bakal kena masalah kayak gitu, ya. Terus ada kalau di penjelasan ada angka 7 yang hilang, ya. Angka 7 yang hilang itu dia punya standar sendiri untuk itu. Dan angka 7 ini, ya, namanya pemikir, energi pemikir, filsuf, ya. Dia pintar, cerdas, dia itu punya standar sendiri yang nggak dipahami orang lain. Ya kayak tadi sebelumnya dia bilang dia jijik lihat cewek pakai Android gitu, kayak lebay, kayak alay gitu loh, ya. Padahal sih enggak, kan, ya. Dia punya standar sendiri. Oke, kita cek penyakitnya. Oke. Di sini ada 4, 5, 5, 4, 9. Ya, 5 sama 5 itu elemen tanah. Ini tanah itu penyakit yang berhubungan sama perut, ya, lambung kayak gitu, limpa lambung. 4, 9 itu lebih ke arah kayu atau liver. Kalau menurut aturan dalam numerologi, angka-angka yang di sini berarti kayu, livernya sama tanahnya dia itu aman, ya. Ada, justru yang kita cari nggak ada, yaitu yang logam, api, sama air. Nah, logam ini hubungan sama paru-paru, emosinya itu sedih. Api itu berhubungan dengan jantung, emosinya gembira. Air itu hubungannya dengan ginjal, emosinya takut, ya. Jadi dia itu kalau dilihat dari nggak ada elemen ini, ya berarti dia nggak punya sedih. Kalau dia gembira juga sebenarnya nggak mungkin dia mengekspresikan sesuatu.
dia mengekspresikan sesuatu itu yang apa namanya, yang tadi itu apa, harusnya dia nggak punya kegembiraan, jadi dia melakukan sesuatu untuk dia ekspresikan yang berlawanan mungkin. Terus ada takut, dia nggak punya takut juga, nggak punya sedih, nggak punya gembira. Ya ini kalau dari sisi elemen ya, elemen unsur dalam musik. Ya itu dia. Terus kita cek lagi apa namanya, ini dari sini. Terus ada juga nilai life path angka 9 ini, dia itu passionnya itu dia punya peranan yang jelas, dia punya peran yang jelas. Dia itu kalau saya cek biodatasnya dia anak jenderal ya. Terus dia juga ramai di aplikasi TokTok gitu ya, apalah namanya, nggak jelas itu aplikasi. Dia punya peran jelas untuk manfaat dan keberadaan dirinya. Jadi dia mungkin dia mau tahu, gue loh anak jenderal gitu ya, gue loh seleb katanya sih, nggak jelas juga ya. Itu dia apa namanya, untuk passionnya dia mungkin mau diakui juga seperti itu, mau diakui. Terus ada yang namanya wake point dari angka 9 ini, life path angka 9 ada wake point. Jadi wake point itu ya, titik lemahnya dia itu dia bisa egois dan mementingkan diri sendiri ya. Justru energi ini kalau dia terlalu egois dan mementingkan dirinya sendiri, energinya malah nggak berjalan dengan lancar ya. Energi angka 9 yang harusnya dia welas asih, dia orang lain dengan baik dan benar, dia humanis kayak gitu ke orang lain, malah nggak seperti itu, malah jadinya egois dianya. Kalau dia egois dan mementingkan diri sendiri, malah nggak jadi humanis, maksudnya seperti itu ya. Apalagi saya lihat kedua orang tuanya kayaknya cerai ya kalau nggak salah ya. Mungkin salah satu penyebabnya juga masalah di keluarganya yang membuat dia jadi seperti itu. Terus ada dari angka 9 ini ada unexpressed tema ya. Mungkin dia merasa dibandingkan di lingkungannya, terus menjadi yang terbaik untuk memuaskan ego ya. Dia pengen menjadi yang terbaik untuk supaya egonya itu terpuaskan ya. Orang-orang yang punya life path 9 ini mungkin dia punya merasa dibandingkan di lingkungannya. Seperti dia membandingkan orang pakai iPhone, orang pakai Android, orang pakai lain sebagainya, itu kan membandingkan. Ini suka dia membandingkan. Justru kalau dia yang tidak ekspresikan itu, dia malah nggak jadi humanis kayak gitu ya. Jadi ada baik ada buruknya juga ya. Saya ulang lagi, kalau dia itu unekspresi itu tema yang tidak terekspresikan dalam hidupnya, yaitu dia bakalan merasa dibandingkan di lingkungannya. Terus dia bagusnya itu dia harus bisa menjadi yang terbaik kayak gitu loh, untuk memuaskan egonya ya, kayak gitu. Jadi suka dia sudah overexpressed tema yang dia berlebihan mengekspresikannya. Dia itu bisa berkorban untuk orang lain sampai lupa diri ya. Mungkin dia ngajak 28 orang itu kan dia juga berkorban, entah gimana caranya supaya dia itu orang itu mau gitu loh, supaya orang itu mau. Ada dia lupa dirinya jadi korban sebenarnya dibandingkan korban yang dia ambil ya. Korban perbulian saya mungkin di sini ya, saya bully dia goblok ya. Ya mungkin juga orang-orang netizen itu geram sama orang-orang yang ya kayaknya nggak seberapa juga sih tampangnya dia itu ya. Jadi sebenarnya dia jadi korban atas perilakunya sendiri ya. Ada juga shadow frequency time, yaitu apa namanya, termasuk orang yang liar ya. Liar tuh ganas gitu kan ya.
Dia tuh berperilaku kayak gitu tuh untuk membuktikan gue kayak gini loh, untuk membuktikan kemampuannya. Jadi balik semuanya itu ada yang namanya shadow itu banyak lagi. Mungkin ada sikap yang di belakangnya itu dia tuh punya sikap liar untuk membuktikan dia itu ada gitu loh. Oke, itu dulu pembahasan seputar numerologi Satria Mara ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang tidak pantas didengar, ya mohon maaf ya. Itu aja, semoga bermanfaat untuk analisa numerologinya. Kalau teman-teman mau dianalisa lebih detailnya lagi, silakan hubungi aja nomor yang ada di deskripsi. Itu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.